Tapi pas waktu dipegang dari badannya itu sangat kurus sekali. Nah, lihat dari tulang dadanya juga kelihatan banget. Padahal untuk si ayam ini bagus banget dari segi makannya. Dipastikan itu si ayam terserang cacingan, meskipun si ayam ini dari segi nafsu makannya sangat bagus sekali. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Gimana nih kabarnya? Seperti biasa, semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala hajatnya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas tentang mengapa anak ayam pelung itu mudah sekali terserang cacingan. Kenapa harus ayam pelung? Karena di sini saya merawat atau ternak ayam pelung saja. Baru beberapa hari ini si indukan yang ada di dalam kandang ini sudah masuk masa mengerami. Cuma ada 2 telur yang kelihatan sangat besar sekali, beda dari yang lainnya. Makanya sudah kita pisahkan. Nah, ditaruh di sini. Nah, ini kelihatan tuh sangat besar sekali dan panjang. Kemungkinan isi di dalam telur ini adalah si kuningnya ada 2. Makanya kita tidak akan tetaskan, karena percuma juga ditetaskan itu tidak akan menetas. Sebaiknya kita konsumsi saja. Seenggaknya kalau tidak layak dikonsumsi sama kita akan kasihkan kepada si anak-anak ayam, biar si anak ayamnya juga pada montok-montok kalau dikasih kulub telur. Dan untuk indukan ini juga alhamdulillah sudah memasuki mengerami di usia 1 minggu lebih, kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya, karena pas waktu dilihat juga si telur yang ada di sarang ini alhamdulillah pada fertil semuanya. Mudah-mudahan bisa lancar menetasnya, meskipun sekarang lagi musim hujan yang hujannya juga sangat deras sekali setiap menjelang sore hari. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan kenapa anak ayam itu mudah sekali terserang cacingan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu dari segi kondisi kandangnya. Apalagi kandang seperti saya ini, itu dari kotorannya itu tidak langsung jatuh ke bawah, ada yang sedikit-sedikit nyangkut di alas kandangnya. Itu yang bisa menyebabkan si anak ayam bisa terserang cacingan. Karena mungkin dari segi pakannya itu ya pada yang jatuh-jatuh ke alas-alas kandang hingga bercampur dengan kotorannya, lalu dimakan lagi sama si anak ayamnya. Nah, itulah faktor apa si ayam mudah sekali terserang cacingan, karena makan pakan itu dibarengi dengan kotorannya sendiri. Itu yang sering terjadi di kandang saya. Dan kemudian dari segi kelembaban itu juga sangat berpengaruh, yang mana kalau kandang itu terlalu lembab itu si ayam-ayam juga mudah sekali terserang cacingan. Beda kalau si kandangnya itu langsung terkena sinar matahari, ya setidaknya meskipun tidak terkena sinar matahari langsung, itu kelembaban dari si kondisi kandangnya itu sangat rendah. Kalau kondisi kandang, situasi lingkungan kandangnya itu kelembabannya cukup tinggi, itu mudah sekali si ayamnya terserang cacingan. Bahkan dengan mudah juga penyakit itu bisa menyerang kepada si anak-anak ayamnya. Bukan hanya anak ayam, bahkan ayam-ayam yang menjelang usia di 3 bulan juga itu mudah sekali terserang penyakit. Apalagi dengan kondisi musim hujan yang sekarang, itu kelembaban itu otomatis akan meningkat lebih tinggi, hingga rawan sekali penyakit menyerang kepada si ayam-ayamnya. Dan untuk mengatasi si ayam yang sudah terlanjur terserang cacingan, itu sebaiknya dikasih obat-obatan. Itu mau dikasih secara dilolo ataupun dikasih dicampur dari minumnya. Dan alhamdulillah selama ini cukup efektif dengan dilakukan seperti itu. Apalagi untuk anak-anak ayam yang seusia begini itu lumayan cukup mudah untuk melolohnya. Kalau ya gak mau ribet ya kita campur aja ke air minumnya. Karena kalau diloloh itu kan otomatis harus dikasih satu-satu, satu ekor satu. Beda kalau dicampur dengan minumnya, itu cukup menggunakan 3 atau 4 butir saja kita campurkan ke dalam air minumnya. Dan alhamdulillah dengan cara itu juga sangat efektif. Terbukti kemarin-kemarin juga anak-anak ayam yang ini nih, yang sudah besar ini, kemarin-kemarin pas waktu kecilnya itu sempat terserang cacingan, meskipun hanya 2 atau 3 ekor saja yang terserang cacingan. Tapi kalau dibiarkan itu si ayam yang lainnya juga akan terserang cacingan. Makanya kita gerak cepat dengan mengantisipasi, karena saya orang yang gak mau ribet ya, makanya dari obat cacing juga kita campur ke dalam air minumnya. Dan alhamdulillah si ayam-ayam ini juga bisa sembuh dari cacingannya.
Bukan hanya kandang yang mempunyai alas seperti ini yang otomatis si pakan-pakan itu bisa jatuh ke alas-alas kandang hingga bercampur dengan kotoran lalu dimakan sama ayam-ayamnya, akan menyebabkan si ayamnya pada cacingan karena makan berbarengan atau bercampur dengan kotorannya sendiri. Bahkan kandang yang bisa begini juga, yang si kotornya itu bisa langsung ke bawah, itu tidak menutup kemungkinan untuk si anak ayam bisa terserang cacingan, karena tidak mungkin juga untuk kotoran itu bisa jatuh semuanya. Ya setidaknya ada sedikit yang nyangkut di alas kandang itu yang bisa dimakan sama si ayamnya. Ya namanya juga hewan, kalau kotorannya juga sendiri bisa dimakan kalau bercampur dengan pakannya. Bahkan kalau ayam yang rakus banget itu makannya, sekotor apapun itu pakannya, yang bercampur dengan kotorannya itu bisa langsung dimakan. Kebetulan kan ini untuk si ayam-ayam ini kita sudah doping dengan pucuk daun gedang, dan alhamdulillah naluri atau nafsu makannya itu sangat bagus sekali. Makanya pas waktu si pakan bercampur dengan kotorannya juga itu bisa langsung bersih dimakannya. Makanya dari itu kita hindari untuk si ayam-ayam yang terserang cacingan, kita segera dicampurin dengan minumnya itu untuk obat-obat cacing, biar si ayamnya juga meskipun makan pakan yang bercampur dengan kotoran itu si ayam tidak akan terserang cacingan, karena kita sudah mengantisipasi disediain obat cacing dicampur dengan air minumnya. Dan untuk membedakan anak ayam yang terserang cacingan atau enggak, itu ada dua hal yang saya teliti. Itu dari segi nafsu makannya, si ayam yang terserang cacingan sangat jelek sekali. Dari segi tubuhnya juga sangat kelihatan kurus, dan dari bulunya pada kusam sekali. Terbukti si ayam-ayam yang ini kelihatan banget ini si ayam sudah terjangkit atau terserang cacingan. Bahkan ayam yang rakus juga itu tidak, kalau kita sepintas melihat si ayam yang rakus itu tidak mungkin terserang cacingan, tapi pas waktu dipegang dari badannya itu sangat kurus sekali. Nah lihat dari tulang dadanya juga kelihatan banget. Padahal untuk si ayam ini bagus banget dari segi makannya, dipastikan itu si ayam terserang cacingan, meskipun si ayam ini dari segi nafsu makannya sangat bagus sekali. Dan untuk ayam seperti ini ya alangkah lebih baiknya, karena ini sudah kelihatan banget ini nyiletnya seperti ini, makanya sebaiknya kita kasih diloloh saja biar lebih tokcer dari segi penyembuhannya dibandingkan dengan campurkan dengan air minumnya. Karena tujuan si obat cacing dicampurkan dengan air minumnya itu hanya untuk pencegahan sekaligus untuk mengobati ayam-ayam yang terserang cacingan yang belum terlalu parah. Tapi kalau si ayam ini kelihatan dari segi nafsu makannya sangat bagus sekali, tapi dari segi tubuhnya itu kurus kerempeng, makanya ini kita kasih diloloh saja. Karena kelihatan si ayam ini sudah lumayan cukup parah terserang cacingannya. Mungkin di dalam ususnya itu ada cacingnya banyak sekali, makanya pas waktu si ayamnya juga rakus, percuma itu tidak terserap ke dalam tubuhnya, malah habis dimakan sama cacing-cacing yang ada di dalam ususnya. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar sharing-sharing sedikit saja tentang mengapa si anak ayam itu mudah sekali terserang cacingan. Karena anak ayam pelung ini, ya di sini saya ternak ayam pelung, makanya dibahas ayam pelung saja. Kenapa ayam pelung ini mudah sekali terserang cacingan? Yang pertama dari segi kondisi kandangnya, yang dari kotorannya itu tidak langsung jatuh ke bawah, tapi nyangkut di alas-alasnya lalu bercampur dengan pakannya, dimakan lagi sama si ayamnya. Makanya itu faktor pertama si ayam bisa terserang cacingan. Yang kedua adalah dari segi kondisi kandangnya, kelembabannya cukup tinggi, itu bisa juga menyebabkan si ayamnya terserang cacingan. Bahkan kalau kelembabannya cukup tinggi di dalam kandang, bukan hanya si ayam terserang cacingan, tapi juga bisa membuat si ayam-ayam itu mudah sekali sakit dan mudah sekali terserang penyakit apapun. Makanya untuk kelembaban di dalam kandang itu selalu dijaga, ya setidaknya meskipun si kandang tidak terkena sinar matahari langsung, itu dari segi kelembabannya jangan sampai tinggi di dalam kandang. Karena kalau kelembaban tinggi di dalam kandang, selain si ayamnya bisa terserang cacingan, tapi juga bisa membuat si ayamnya mudah sakit. Dan hanya itu saja teman-teman sedikit sharing kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.